teman-teman, kembali lagi di podcast Himak Universitas Pasundan periode 2024-2025. Di sini kita bakal ngobrol seputar keprodian mulai dari fasilitas yang ada sampai beasiswa. Jadi, pantengin terus ya teman-teman. Di podcast kali ini, saya Alaista akan menemani teman-teman semua. Tentunya di sini saya nggak sendiri, karena saya ditemani oleh Pak Bingki. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Bingki. Halo Alisa. Pak Bingki, boleh dong kenalin diri dulu, biar teman-teman yang lain bisa kenal. Oke, baik teman-teman. Di sini sore ya, jadi saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman sekalian. Nama saya Bingki Aris Landeka. Saya selaku sekretaris program studi akuntansi, yang mana saat ini selain sekretaris program studi akuntansi, saya pun juga sebagai dosen tetap di program studi akuntansi. Itu kegiatan saya cukup internal di Universitas dan saya juga aktif di luar di beberapa kegiatan terkait pemeriksaan serta consulting activity di beberapa jasa keuangan dan juga lembaga pengelola keuangan. Udah kenal kan teman-teman? Kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama sih jadi dosen di Universitas Pasundan? Oke, kalau untuk di Universitas Pasundan ini kebetulan saya masuk awal 2018, itu udah berarti sekitar 7 tahun ya. 18 sekarang. Alhamdulillah di awal tahun kemarin saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan salah satu pengurus ataupun juga pengelola di program menemani Ibu Kaprodi tentunya, yang mungkin seharusnya saat ini beliau bisa hadir karena ada satu dan lain hal. Oke, jadi mungkin kan Bapak udah lama ngajar di sini. Apa sih yang membedakan Universitas Pasundan, khususnya program studi akuntansi dengan universitas lainnya? Sebetulnya kalau perbedaan mungkin di karakteristik tiap kampus beda-beda, karena sebelumnya saya juga pernah menjadi asisten serta pernah mengajar di universitas negeri di salah satu kota Bandung. Periodenya hanya 1 tahun. Eh, Kebetulan di D3 ya, namun karena aturan pada saat itu D3 ditekan, sehingga pindahkan ke tempat. Namun eh, namun pada saat itu ada penawaran dari ini, ada penawaran. Nah, berkaitan dengan perbedaan di kampus lain, karakteristik teman-teman itu relatif sama sebetulnya ya. Hanya saja pola pikir yang memang dibentuk karena komunitas. Karena di sini di Universitas Pasundan ini memiliki karakteristik yang khas. Kita tuh selain mengedukasi diri sendiri, selain itu kita juga diberikan ruang untuk untuk memahami berkaitan prinsip kesundaan serta Islam, yang mana harus berjalan seimbang itu dalam kaidah edukasi. Nah, itu saja berkaitan dengan perbedaan atau ciri khas kenapa Unpas itu memiliki satu yang ikonik. Kalau saya rasa yang mana itu menjadikan satu budaya yang berbeda dibandingkan dengan universitas lain tentunya. Namun bukan berarti budaya Sunda dan juga Islam di sini itu menjadi satu barrier buat teman-teman di generasi sekarang mungkin ya. Namun juga itu mengedepankan sisi etika, moralitas, yang mana nanti itu tuh sebagai salah satu panduan buat mereka menjalani hidupnya. Jadi ya alhamdulillahnya saya menjadi salah satu bagian dari Universitas Pasundan, bisa diberikan bekal tidak hanya untuk mahasiswa tapi untuk diri saya sendiri. Itu yang menjadi kebanggaan buat diri saya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ada sertifikasi khusus yang bisa diambil oleh mahasiswa akuntansi Universitas Pasundan? Oh, banyak sekali. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin
ke depannya ingin tahu akuntansi sa saat ini atau di apa ya, generasi saat ini yang mana transformasi digitalisasi dan juga transformasi untuk informasi itu sangat cepat sekali berkembang. Begitupun juga dari kemampuan dan kapabilitas nanti yang perlu dimiliki oleh seorang akuntan. Karena akuntansi itu sebetulnya bisa dikategorikan sebagai profesi. Ya, tidak menutup kemungkinan dari jurusan lain juga itu dimiliki atau memiliki profesi-profesi yang menaunginya. Ada lembaga-lembaga atau ikatan-ikatan yang mewadahi organisasi untuk keprofesiannya, dan juga di salah satunya di akuntansi banyak. Bahkan tidak hanya sertifikasi nasional yang sudah terstandarisasi oleh badan yang diberikan legalitas secara langsung oleh Republik Indonesia ini, maupun juga dari internasional. Ya, seperti contohnya, yang skala nasionalnya itu apa? Sertifikasi-sertifikasi berkaitan dengan akunting untuk pelaporan keuangan, akunting untuk pemeriksaan laporan, dan lalu berkaitan dengan akunting tadi yang pertama eh, ditambahkan di poin ketiga ini berkaitan dengan akunting untuk sustainability reporting. Jadi laporan keuangan khusus untuk yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Itu yang mana sertifikasi itu hanya dari satu ya, hanya dari satu. Satu konsentrasi berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Belum lagi sertifikasi berkaitan dengan perpajakan. Itu ada nasional, tuh, dan juga pemeriksaan. Nah, teman-teman yang yang punya passion ataupun juga yang memiliki keinginan untuk mengungkap misteri, ya, mengungkap misteri, tapi dari transaksi-transaksi keuangan itu mungkin bisa kedepannya mempelajari berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Tapi ya, tidak tidak berarti kalian itu hanya fokus di satu titik saja di pemeriksaan laporan keuangan. Tanpa kalian belajar bagaimana menyusun laporan keuangan, kalian nggak akan tahu bagaimana transaksi buat disusun hingga menjadi satu laporan keuangan, dan kalian bisa menelusuri apakah terjadi salah satu kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam penyusunan laporan keuangan itu. Karena nantinya seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus yang sekarang sudah di-blow up. Ya, sudah di-blow up, salah satu yang kemarin mungkin banyak sekali kan kasus-kasus berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan, ya, transaksi laporan keuangan hingga dengan adanya salah satu pimpinan negara tinggi yang memiliki harta di atas hampir mencapai 1 triliun dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk emas. Itu teman-teman bisa mempelajari berkaitan dengan bagaimana cara investasi. Itu ada beberapa ada beberapa ilmunya, dan juga bagaimana pendekatan-pendekatan itu dari sisi audit, ya. Juga kalau misalkan teman-teman punya usaha, ya, punya usaha yang mana apakah nanti atau saya belajar akuntansi itu nggak punya pengaruhnya, atau saya tuh harus bekerja di perusahaan orang lain? Oh, enggak. Bagaimana kalian membentuk usaha, dan dari itu intinya apa? Untuk memperoleh profit, ya. Setelah memperoleh profit itu bagaimana mengelola profitnya itu, ya. Nah, itu juga ada. Dan dari sertifikasi-sertifikasi itu banyak sekali di program studi akuntansi itu sudah bekerja sama, baik dari lembaga-lembaga yang memiliki eh, apa namanya eh, bukan ngomong di lembaga yang lingkupnya nasional dan juga internasional, seperti dari Australia, Singapura, United Kingdom, dan juga Amerika. Nah, lembaga-lembaga yang dari 4 negara ini yang sudah bekerja sama, salah satunya program studi akuntansi, terutama
dari lembaga yang memang kita tuh dimandatori oleh apa? Oleh Ikatan Akuntan Indonesia bahwa dalam penyusunan segala bentuk ruang lingkup yang ada di dalam kurikulum ataupun juga penyiapan teman-teman mahasiswa di dalam mereka kuliah atau selama proses mereka kuliah itu harapannya nanti eh, institusi ini ataupun juga Ikatan Akuntan Indonesia ini itu menjadikan salah satu standar bagi kita ya bagi kita untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan lulusan-lulusan akuntansi ke depannya. Nah, namun balik lagi ke teman-teman, jangan berarti kita tuh menutup diri di era sekarang. Kalian teman-teman di era Gen Z yang mana banyak sekali pandangan-pandangan mengenai generasi Z itu atau generasi Gen Z itu merupakan generasi yang hanya ingin instan saja. Itu yang mana di lingkungan universitas ini kita ditempa ataupun juga kita dibentuk dalam satu wadah untuk memiliki edukasi sebagai salah satu akademisi nanti itu tujuannya ya, tapi dibekali juga terkait budayanya dan juga untuk penguatan kita. Nah, udah jelas ya tentang apa aja sertifikasi yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Nah, tadi udah disinggung ya Pak tentang prospek kerja. Nah, untuk prospek kerja lulusan Universitas Pasundan itu bagaimana sih khususnya untuk mahasiswa akuntansi? Gini ya, banyak sekali di era sekarang yang memang serba teknologi itu banyak sekali perubahan yang mana kalau misalkan kalian teman-teman yang tidak melek teknologi makin ke sini akan makin tergeser secara otomatis karena itu adalah hukum alam ya, dimana kita nggak bisa adaptasi di situ kalian secara otomatis akan dilindas atau geser. Hanya saja yang harus teman-teman ketahui bahwa sistem itu nggak punya hati ya, dimana teman-teman itu nanti belajar satu penyusunan contoh misalkan gini, akuntansi ujung-ujungnya apa? Menyusun laporan keuangan. Bisa nggak sama mesin? Oh bisa. Kita mah nggak usah harus ngapa-ngapain, tapi mesin itu bisa bergerak. Namun, bisa nggak mesin itu menganalisis? Oh, sangat bisa sekali. Dengan apa? Munculnya AI, ya, Artificial Intelligence, yang mana itu tuh bisa membantu pekerjaan teman-teman. Hanya saja, berkaitan dengan wisdom, kebijaksanaan dari sisi kita sebagai pemberi keputusan atau pengambil keputusan, itu bisa nggak sih sama sistem? Nggak akan bisa. Nah, dalam hal ini, paradigma itu yang perlu teman mahasiswa bisa tumbuhkan. Itu dengan apa? Dengan mempelajari bagaimana sih peran sistem informasi disandingkan dengan akuntansi. Ya. Bagaimana cara kita menggunakan informasi untuk mendukung nanti kita ke depannya itu ya sebagai lulusan accounting profesional untuk memperoleh goalsnya di masa yang akan datang. Karena profil lulusan dari program studi akuntansi nggak cuman kalian didapuk ke depannya itu untuk jadi sebagai pekerja. Ya tadi pun juga saya ya menotis ya kalian tuh nanti ke depannya bisa jadi wirausaha, membentuk bisnis. Selain itu kalian bisa menjadi konsultan bisnis, analitis. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu sudah banyak platform-platform yang bisa memudahkan kerja kalian. Gitu. Ya jadi pada saat kalian memahami konteks akuntansi secara utuh, terus kalian nanti terjun ke lapangan karena jangan dipikir bahwa akuntansi itu hanya kegiatan yang ngitung. Oh enggak, dari ngitung itu kalian tuh sebetulnya melakukan analisis di situ. Namun kita tuh kadang bisa sadar atau tanpa tidak sadar bahwa kegiatan kita menganalisis salah satu item di dalam laporan keuangan contohnya. Ya, dalam laporan keuangan itu sudah dilakukan sebetulnya. Namun kita merasa bahwa oh kita belum melakukan apa-apa. Namun pas sebetulnya kegiatan melakukan analisis atas satu angka
atau satu transaksi dalam laporan keuangan kalian buat, sebenarnya kalian sudah melakukan. Hanya saja memang perlu tambahan interpretasi dari logika teman-teman. Berkaitan dengan nanti ke depannya, accounting itu akan bergerak maju, akan bergerak maju. Karena sekarang apa? Analisis tren. Dan juga terkait dengan data analytical. Data analytical akuntansi itu sangat sangat berdampingan, berjalan beriringan berkaitan dengan data analytical. Kalian di zaman sekarang lihat contoh pekerjaan yang data analytical itu gajinya tuh tinggi-tinggi. Karena apa kalian? Intinya kalian itu dibuat untuk menganalisis satu data, membuat dari data itu entah itu unsurnya berkaitan dengan laporan keuangan atau nanti intinya kalian perlu membuat satu informasi atau menghasilkan satu informasi yang sangat penting yang bisa digunakan bagi para pemangku kepentingan, investor, perusahaan itu sendiri, ataupun juga bagi para masyarakat yang memang memerlukan informasi mengenai laporan keuangan ataupun juga database yang sudah kita atau data-data yang sudah susun dari kita. Oke, berarti banyak banget ya prospek kerja yang bisa diambil oleh mahasiswa akuntansi Universitas Pasundan. Untuk mendapatkan pekerjaan tuh biasanya butuh koneksi juga dari kampus. Nah, seberapa besar sih Pak Universitas Pasundan membimbing mahasiswanya untuk mendapatkan pekerjaan? Gini teman-teman sekalian, kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga yang mana nanti di akhir itu ada satu rangkaian kegiatan pilihan. Kalian bisa menyusun tugas akhir ya dalam bentuk skripsi ataupun juga karya ilmiah yang dipublikasikan. Setelah kalian menyelesaikan masa periode tugas akhir itu, ya, kalian akan menjalani satu tahap lagi diberikan fasilitas oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya melalui program studi akuntansi. Itu teman-teman mahasiswa diikut sertakan dalam pelatihan persiapan menghadapi dunia kerja. Bagaimana? Contohnya apa? Contohnya di dalam mempersiapkan kurikulum vitae teman-teman. Ya, jangan secara monoton yang sekarang nama, tempat tanggal lahir, atau informasinya itu hanya informasi yang sifatnya kaku. Sekarang itu dibuat platform-platform yang dapat mempercantik introduction kalian ya bagi masyarakat luas atau bagi para si pemberi kerja untuk melihat resume kalian tuh udah ngapain aja. Nah, itu salah satu contohnya. Atau kita juga sebetulnya sudah bekerja sama dengan lembaga yang punya sertifikasi yang mana nanti kalian itu sebelum masuk ke dunia kerja kalian digodok dulu dalam proses magang kerjanya. Ya. Baik di Indonesia, kita baru punya di Singapura, Indonesia bahkan Singapura. Hanya saja berkaitan dengan peningkatan kompetensi kaliannya aja. Kalian mampu nggak memiliki salah satunya kebutuhannya adalah bahasa asing, itu dalam hal ini bahasa Inggris. Kalau kalian mampu, kalau kalian misalkan siap, ikutan beberapa kegiatan-kegiatan mendukung pekerjaan kalian nanti di masa yang akan datang. Dan juga, kalaupun memang nanti kalian dirasa, oh, saya sudah pengalamannya, itu memiliki pengalaman kerja di pihak yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mendapatkan proyek-proyek dari dari Singapura, ya. Salah satunya dibawa dari mana? Dari London School of Accounting ataupun London School of Accounting and Finance. Ya, nanti dari situ kalian juga diberikan program magangnya juga. Nah, setelah selesai magangnya, kalau memang tidak diperpanjang lagi sama pihak pemberi kerjanya, kalian tuh sudah mendapat 1 poin untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam yang sudah tentunya ya, yang sudah dibuat sedemikian rupa menarik. Bagaimana persiapan yang telah diberikan sama kamu. Gak kerasa ya teman-teman, untuk pertanyaan terakhir nih, apa ada program beasiswa yang ditawarkan Universitas Pasundan kepada mahasiswanya? Dan juga Universitas Pasundan juga menawarkan pertukaran pelajar di universitas lainnya dan di luar negeri? Oh iya, betul. Untuk beasiswa itu banyak sekali di Universitas Pasundan sendiri. Kita tuh punya ruang untuk teman-teman tuh MA dan juga SMK Pasundan itu teman-teman diberikan
ruang beasiswa, ya beasiswa dengan syarat dan ketentuan tentunya ya. Ada juga beasiswa yang full, ya full fundingnya atau full pendanaan untuk kuliah. Itu juga untuk teman-teman yang memiliki kemampuan menghafal Quran sebanyak 30 juz gitu, sebagai salah satu bukti komitmen kita untuk menegakkan syiar Islam salah satunya. Ya, jadi kita betul gitu, di situ itu ada ruangnya. Terus beasiswa dari pemerintah. Beasiswa pemerintah itu banyak. Nanti kita atau teman-teman silakan cari ataupun juga cari info sebanyak-banyaknya di platform ataupun juga di media sosial ya. Teman-teman di HIMAK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, platform media sosialnya program studi akuntansi Unpas, dan juga di webnya itu sendiri banyak tersedia informasi ya. Jangan biasakan kalian hanya scroll-scroll video, tapi gunakan waktu kalian semenit atau sampai 5 menit untuk membaca informasi-informasi apa aja yang nantinya kalian butuhkan. Ya. Dan yang terakhir, beasiswa itu ada Kartu Indonesia Pintar untuk yang kuliah, ya, atau KIPK, ya KIPK, yang mana beasiswa itu nanti ada prosedur tersendiri, ya. Dan juga tadi untuk pertukaran pelajar kita gunakannya apa? Kurikulum Kampus Merdeka. Kurikulum Kampus Merdeka itu menawarkan pertukaran pelajar di seluruh Indonesia. Ya, sudah disediakan fasilitasnya, tinggal nanti teman-teman apabila sudah masuk, ya, sudah mencapai syarat-syarat tertentu untuk bisa melakukan perkuliahan lintas universitas di dalam negeri, ya. Dan kalaupun juga di luar negeri, kita sudah ada juga ya program pertukaran di luar negeri, selain dengan program khusus ya, khusus misalkan ditawarkan atau teman-teman punya punya program yang memang negara menyediakan dan kalian lolos ikut seleksinya, dan nanti misalkan kalian belajar dalam kurun waktu tertentu untuk di luar negeri yang tentunya sudah bekerja sama dengan Universitas Pasundan itu sendiri. Dan terutama yang mungkin teman-teman ke Korea, itu kita punya kelas bersama Kyunghee untuk teman-teman yang memiliki yang diterima di program kelas internasional. Program kelas internasional, mungkin kita nanti ada satu sesi khusus mungkin ya akan membahas kelas internasional. Stay tune aja untuk teman-teman, mungkin nanti itu mungkin saya sedikit meng-highlight aja. Jadi program ini tuh nanti di akhir setelah kalian dipilih dimasukkan ke dalam satu ruang internasional kelas, nanti akan dikirim ke Korea. Tapi bukan untuk ini ya, bukan untuk main, bukan untuk bela negara. Kan kalau warga negara Korea mah harus bela negara. Ya, tapi bukan masalah itu. Ini hanya pertukaran ke Kyunghee University. Gitu. Jadi kalian dikasih waktu sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Gak kerasa ya, udah di penghujung podcast kali ini. Terima kasih banyak buat Pak Bingki sudah meluangkan waktu dan berbagi insight berharga buat para mahasiswa akuntansi Universitas Pasundan. Semoga teman-teman dapat ilmu dan inspirasi baru yang bermanfaat ya. Sebelum podcast ini benar-benar berakhir, boleh dong Pak sampaikan pesan untuk para mahasiswa akuntansi Universitas Pasundan. Oke. Pesan untuk teman-teman mahasiswa ya. Universitas Pasundan, terus selalu belajar, jaga mentalitas kalian, karena nanti di satu saat kalian akan menemukan di mana waktu itu sangat berharga antara belajar dan kehidupan sosial kalian. Itu akan menentukan nanti sukses kalian ke depannya. Ya, karena di persimpangan itu kalian harus memutuskan. Biasanya terjadinya di semester berapa? Di semester 4, 5, 6. Itu sangat mempengaruhi nanti ya, terutama juga untuk teman-teman yang ada di himpunan, karena ini nih semuanya nih teman-teman
selalu dapat memaintain program-program yang memberikan edukasi untuk teman-teman sama di masyarakat luas. Terima kasih buat Pak Bingki atas pesannya. Sampai jumpa di episode podcast Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pasundan selanjutnya. Tetap semangat belajar, berkarya, dan tentunya jangan lupa stay tune untuk konten-konten menarik lainnya ya. Sampai jumpa. Membuat karsa, menciptakan karya.